Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di ibadah raya di pagi yang indah ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk kita memuji dan memuliakan nama Dia, karena hanya Dia yang layak kita puji. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur akan segala kebaikan-Mu bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, di hari yang indah ini Bapa, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Yesus, dan kami mau menaikkan setiap pujian kami bagi-Mu Bapa. Pakai kami Tuhan, layakkan setiap hidup kami Bapa, untuk kami lebih lagi memuji dan menyembah-Mu Yesus, karena Engkau Bapa yang sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau pimpin kami, Engkau pakai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah raya ini ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan satu pujian. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, karena hanya Dialah yang kudus dan mulia. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Bersorak-sorai
kita lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena hanya Dia yang layak terima setiap pujian kita. Dia yang sungguh mulia, Dia yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar karya-Mu bagi setiap hidup kami. Sungguh benar jalan-Mu bagi setiap hidup kami Tuhan. Kami hanya mau mengandalkan Engkau di dalam hidup kami Bapa. Karena Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sungguh baik. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala
anugerah yang sungguh banyak dalam hidup kami. Kami memuji-Mu. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bersama-sama untuk menikmati berkat firman Tuhan saat ini. Mari kita buat hati kita terletak ada di kaki salib Tuhan, untuk kita belajar bersungguh-sungguh atas kebenaran firman Tuhan yang akan mengubah hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami ada di hadapan-Mu. Selalu kami mohon pimpinan-Mu atas segala kelemahan, kekurangan kami. Ampun selalu kami mohonkan di hadapan-Mu atas pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, terang-Mu menerangi hati dan hidup kami melalui kebenaran firman-Mu, agar kami terus bertumbuh dan menghasilkan buah selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Berkati kami dimanapun kami berada saat ini. Kiranya Tuhan menjamah dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari, kita memang betul-betul jadi masyarakat yang mulai hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru. Hal yang dulu teramat sulit, sekarang mulai diubah dalam tatanan masyarakat. Biasa menggunakan masker, yang dulu kita menolak, kesulitan dan sebagainya, sekarang menjadi biasa menggunakan masker. Yang kebiasaannya tidak selalu menggunakan cuci tangan, sekarang apapun kita selalu menggunakan cuci tangan, menggunakan sabun, hand sanitizer. Mulai kita membangun kebiasaan untuk tidak berjabat tangan, tidak bersentuhan, tempat-tempat umum, tidak berkerumun. Kita punya kebiasaan untuk menjaga jarak satu dengan yang lain. Seakan apa yang terjadi, khususnya di Indonesia, karena saya tahunya di Indonesia, ini dibentuk oleh keadaan yang memaksa kita untuk mengubah sebuah kebiasaan. Yang tentu ini menjadi kebiasaan-kebiasaan baru. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita harus membangun sebuah kebiasaan yang baik dalam hidup ini. Tetapi tidak mudah membangun sebuah kebiasaan yang baik. Padahal semestinya firman Tuhan yang menyapa kita itu akan membuat kita terbangun, termotivasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan, jadi kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mungkin secara iman, ya, kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Tetapi dalam hidup ini, apakah kita sudah menunjukkan bahwa kita ciptaan baru? Mungkin kita di tempat tersembunyi kita berdoa, kita membaca firman, kita menyembah Tuhan, kita beribadah kepadanya. Mungkin kita merasa ciptaan baru. Tapi sejatinya, kalau kita sadar kita menjadi terang Kristus, terang itu bercahaya bagi semua orang. Itu muncul dalam kehidupan kita. Itu muncul dari perilaku kita hari lepas hari. Maka hari ini saya mengajak kita semua berbicara tentang mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Kalau kita ciptaan yang baru, tentu yang lama sudah berlalu. Yang berlalu adalah sesuatu yang tidak baik untuk menjadi lebih baik. Kata kebiasaan adalah sesuatu yang dilakukan sudah seperti biasa menurut kamus. Artinya, apa yang kita lakukan ini menjadi sesuatu yang biasa. Sudah secara otomatis kita lakukan seperti itu. Lalu apa hubungannya dengan firman Tuhan? Kalau kita ini ciptaan yang baru, tentu kebiasaan buruk yang lama tidak akan muncul lagi di masa kehidupan kita. Karena kita sudah ciptaan baru. Apakah benar demikian? Kebiasaan itu tidak bisa kita sembunyikan. Itu akan muncul dari permukaan hidup kita. Dari
ucapan kita, pikiran kita, tindakan-tindakan kita. Karena itu menjadi kebiasaan. Dan itu akan dilihat oleh orang di luar diri kita sendiri, oleh keluarga kita, oleh siapapun. Rasul Paulus mengajarkan juga kepada kita dalam 1 Korintus ya, ayat yang ke-15, pasal 15 ya, ayat 33 dikatakan demikian. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya, kebiasaan baik itu harus selalu ada. Semakin kita mendekat kepada Kristus, kebiasaan kita akan menjadi kebiasaan yang semakin baik. Yang buruk akan kita lewati begitu saja. Bahkan kalau kita punya kebiasaan buruk di keluarga kita, yang itu bisa menghantar kepada dosa, kita bisa menghamiri keluarga kita dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kebiasaan itu bisa dilihat oleh semua orang. Tidak bisa hanya disimpan dalam hati, tidak bisa. Itu muncul dari perilaku kita, dari hidup kita. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengingatkan setiap kita bahwa saudara dan saya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Itu artinya juga kebiasaan-kebiasaan yang buruk sudah kita tinggalkan. Kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang baru. Beberapa hal yang sederhana yang sering muncul, kebiasaan marah. Harus sudah diubah. Jadi kebiasaan bukan orang yang pemarah. Kebiasaan dengan kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata makian, umpatan. Sudah tidak ada lagi kebiasaan kita berkata-kata yang memberkati, yang menyegarkan, yang menyenangkan, yang memotivasi. Kebiasaan lama mungkin mabuk-mabukan, berjudi, dan sebagainya. Sudah tidak ada lagi. Kebiasaan kita sebagai ciptaan baru harus menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kebiasaan iri hati dengan orang lain harus sudah terbuang dengan sungguh-sungguh. Tidak ada iri hati. Kita bersyukur orang lain diberkati. Kita berterima kasih pada Tuhan karena banyak orang diberkati Tuhan. Bukan dengan iri hati dan sebagainya. Buang jauh-jauh itu. Saudara dan saya ingat ciptaan baru. Kebiasaan berbohong. Berkata-kata tidak benar. Tidak semestinya. Mulai buang jauh-jauh. Kita ciptaan baru. Gunakan kebiasaan-kebiasaan baru yang baik, yang terus-menerus diperbaharui dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak setiap kita berani mengevaluasi diri. Paling tidak bertanyalah di keluarga kita. Apa yang harus saya perbarui? Kebiasaan apa yang harus saya perbaharui? Yang mestinya sudah saya lakukan. Mari kita bersama-sama menyerahkan itu semua dalam tangan Tuhan. Mari kita bersama-sama membawa hidup kita. Berani bertanya kepada suami, kepada istri, atau kepada anak. Kebiasaan apa yang baru yang harus aku lakukan? Kebiasaan apa yang harus saya perbaiki? Untuk membuktikan bahwa saya adalah ciptaan baru. Bapak, Ibu, waktunya kita berubah. Kebiasaan buruk kita akan menghamiri keluarga kita, akan menghamiri pelayanan kita, akan menghamiri teman-teman kita. Tinggalkan itu baik-baik. Sekarang kita ada ciptaan baru. Kebiasaan baru yang kita bangun, kebiasaan yang jauh lebih baik. Menjadi kehidupan biasa yang terjadi dalam hari-hari kita. Tanpa dipaksakan, tetapi kita bisa mengalir. Virus corona bisa mengubah kebiasaan kita yang buruk ya, menjadi baik.
lebih-lebih Roh Kudus. Kita persilakan dalam hati kita untuk mengubah kebiasaan kita yang tidak baik menjadi baik. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ini kami masing-masing pribadi di hadapan-Mu. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu, barang setiap kami yang percaya kepadamu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan biarlah hal ini terwujud lewat sikap hidup kami hari lepas hari. Terwujudkan dan tampak dari kebiasaan hidup kami. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk kami mau tinggalkan. Kami mau mengambil dari Roh Kudus kebiasaan-kebiasaan yang baik. Mungkin kami lemah, mungkin kami tidak mampu. Maka mohon pertolongan-Mu ada bersama dengan kami. Biarlah kebiasaan buruk kami ubah menjadi kebiasaan yang baik. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah kami berdampak di tengah-tengah lingkungan kami, keluarga kami, pelayanan gereja, masyarakat, dengan membangun kebiasaan baik dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini setiap kami di hadapan-Mu. Terpujilah akan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita arahkan mata hati kita tertuju kepada Tuhan semata-mata untuk memohon berkat-Nya. Berbahagialah Bapak Ibu saudara sekalian yang tidak mengandalkan kekuatan manusia, yang kesukaannya ialah firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam serta melakukannya. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Diberkatilah Bapak Ibu saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih kepada hamba-Nya telah menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah lewat firman yang telah disampaikan dapat termeterai di dalam hati kita dan kita dapat melakukannya di setiap kehidupan kita. Dan saat ini kita memberikan korban syukur kita bagi Tuhan. Kita mengucap syukur akan segala kebaikan Tuhan. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur atas firman yang telah Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Kiranya firman ini dapat termeterai dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami berikan korban syukur kami kepadamu Bapa. Kiranya Kau kuduskan, layakkan, dan sucikan persembahan ini. Dan biarlah persembahan ini dapat menjadi jubah harum dalam hadirat-Mu ya Yesus. Kiranya Kau kuduskan, layakkan persembahan ini. Dan saat ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita lihat satu pujian sungguh alangkah baik.